Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat AMC dimanapun sahabat AMC berada. Bertemu kembali dalam webinar kesehatan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta yang pada kesempatan ini dipersembahkan oleh Kombipa. Senang sekali saya Andi dapat menjadi moderator dalam webinar kali ini. Sebelum kita mulai webinar kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa supaya webinar kali ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Webinar kali ini mengambil tema pentingkah zat besi dalam 1000 hari pertama kehidupan buah hati. Masa 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK terdiri dari 270 hari selama kehamilan dan juga 730 hari pada 2 tahun pertama kehidupan buah hati. Dampak pada masa periode emas akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang buah hati hingga dewasanya. Jadi, apa saja yang harus dipersiapkan untuk optimalkan periode emas ini? Lantas, seberapa penting zat besi dalam 1000 HPK? Hal itu semua akan dibahas dalam webinar kali ini. Dan untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Supriyati Ningsih, spesialis Dinkes. Dan untuk materi yang kedua akan disampaikan Dr. Gina Puspita, spesialis anak MSC. Ya, bagi sahabat AMC yang sudah bergabung atau yang ingin menanyakan suatu pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar. Dan untuk sahabat AMC yang sudah bertanya melalui Instagram Rumah Sakit AMC Muhammadiyah, nanti para pembicara akan memilih pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan langsung dijawab. Sahabat AMC, sebelum kita mulai dengan pembicaraan yang pertama, marilah kita bersama-sama menyaksikan video profil tentang Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Berikut ini. Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Kami hadir dengan semangat baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan berbagai layanan medis yang bermutu. Kami berada di Jalan Hos Cokroaminoto nomor 17 Yogyakarta, bersebelahan dengan RSGM UMY. Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta memiliki fasilitas yang lengkap serta tenaga medis profesional dan berkompeten. Fasilitas tersebut diantaranya ruang pendaftaran yang luas dan nyaman, instalasi gawat darurat 24 jam, klinik radiologi, klinik kulit dan kelamin, ruang perawatan kulit dan rambut dengan peralatan yang modern, ruang tunggu yang dilengkapi dengan tempat bermain anak di area rawat jalan yang nyaman, klinik obsgin yang lengkap didukung peralatan yang modern, klinik THT, instalasi laboratorium klinik, ruang terapi ozon, ruang fisioterapi dan sport injury, klinik mata, ruang persalinan, ruang operasi yang lengkap didukung dengan peralatan yang modern, ruang sterilisasi, Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta memiliki total 50 tempat tidur rawat inap yang terdiri dari ruang inap kelas 1, kelas 2, kelas 3, VIP, dan VVIP. Serta didukung pula dengan tempat parkir yang luas untuk kendaraan roda 4 dan roda 2.
Kami hadir dengan komitmen untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, dan berkemajuan. Karena kami, Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Sepertinya sahabat AMC sudah tidak sabar ingin menyimak penjelasan dari pembicara yang pertama. Tapi sebelumnya, kita akan saksikan terlebih dahulu. Berikut adalah kurikulum vitae dari Dr. Supriyati Ningsih, Special Ops di MKes. Baiklah, langsung saja kita menuju ke Dr. Upi. Dr. Upi, silakan dengan materinya. Terima kasih Mas Agi. Halo sahabat AMC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Dr. Supriyati Ningsih MKes SPOG untuk menyampaikan materi di webinar kali ini berjudul Pentingkah Zat Besi bagi 1000 hari pertama kelahiran untuk atau hari pertama kehidupan untuk buah hati kita. Izinkan saya untuk menyampaikan slide presentasi saya. Pertama kali adalah saya ingin menyampaikan tentang apa tumbuh kembang. Bahwa tumbuh itu artinya bertambahnya ukuran fisik. Dan kembang adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh. Jadi kalau bertambahnya ukuran fisik artinya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, ya itu semua adalah ukuran fisik. Tetapi untuk yang disebut dengan kembang adalah struktur dan fungsi tubuh si anak tersebut. Jadi dalam hal motorik kasar, motorik halus, bahasa, kemampuan personal sosial itu berhubungan dengan kembangnya. Sehingga kita berharap dalam tubuh kembang anak akan tumbuh sesuai potensinya. Dalam tumbuh kembang ada dua faktor yang sangat berhubungan dengan hari pertama kehidupan buah hati kita, dan juga kemudian berhubungan dengan perkembangan anak atau buah hati kita hingga kemudian hari. Yang pertama adalah faktor internal. Jadi dalam faktor internal, faktor genetik atau keturunan sangat berpengaruh, ya. Kemudian ras atau suku bangsa, kemudian usia dan jenis kelamin. Kemudian faktor eksternal, contohnya adalah dan yang penting tentang nutrisi, penyakit, lingkungan dan stimulasi, di mana kedua faktor ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana potensi dan peran dari ibu pada saat membesarkan atau hamil si anak ini dan sampai dengan dia 1000 hari pertama kehidupan, ya. Semua ini dapat diintervensi, ya. Ini yang artinya memberikan peluang kepada kita untuk bisa menciptakan anak-anak atau buah hati yang menjadikan mereka kelak menjadi aset atau SDM unggul di kemudian hari. Mungkin saya ingin tarik sedikit ke peran beberapa mikronutrien. Nah, salah satu mikronutrien yang penting dikonsumsi dalam hal ini karena saya dari sisi ibu, dokter kandungan, maka sebetulnya kita tahu bahwa besi memiliki peranan yang sangat penting. Para pemirsa bisa ingat, terutama bagi perempuan yang sudah memasuki usia sekolah dan juga sedang hamil, bahwa ada pemberian tablet besi. Nah, mengapa menjadi sangat krusial untuk memberikan tablet besi? Karena peran inilah, ya. Nah, besi itu mempengaruhi perkembangan metabolik dan struktural. Kemudian besi juga berpengaruh terhadap proses myelinisasi neuron pada persarafan, baik di otak maupun di daerah persarafan pinggir. Nah, kemudian ada vitamin B12 yang juga mempengaruhi myelinisasi neuron. Kemudian ada zinc yang merupakan berperan pada replikasi neuron dan sinaptogenesis atau pembentukan
hubungan syaraf dengan syaraf berikutnya, dan kemudian yodium sintesis hormon tiroid. Sedangkan besi berfungsi sebagai neurotransmitter. Jadi kalau vitamin B6 sebagai myelinisasi neuron, maka besi berfungsi untuk fungsi neurotransmitter. Kemudian vitamin A untuk perkembangan persepsi visual, asam folat untuk sintesis nukleotida. Kita tahu bahwa nukleotida adalah bagian dari inti sel pada DNA. Ya, kemudian kolin sebagai prekursor untuk asetilkolin dan komponen-komponen yang lain. Nah, jadi dalam hal ini fungsi zat besi berperan penting untuk pembentukan sel darah merah dan transportasi oksigen. Dari sejak ibu hamil, atau mempersiapkan kehamilan, sebetulnya zat besi sudah memiliki peranan yang penting sekali. Itu sebabnya sekarang dalam program nasional sudah ditarik dari mulai usia sekolah. Jadi remaja putri itu sudah diberikan tablet tambahan. Karena apa? Zat besi adalah bagian yang sangat penting dari hemoglobin. Kalau kita pernah mendengar HB atau hemoglobin, komponen utamanya salah satunya adalah zat besi. Dan hanya satu-satunya partikel darah di dalam tubuh yang mampu mengangkut oksigen itu dilakukan oleh hemoglobin. Mengapa kemampuan ini ada? Karena hemoglobin mengandung struktur zat besi yang cukup banyak. Kemudian zat besi juga membantu untuk sumber energi. Tadi sudah disebutkan sebagai akses untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan meningkatkan massa otot dari si manusia, ya, atau anak-anak kita yang masih di dalam kandungan hingga dia nanti mengalami pertumbuhan. Nah, sekarang para sahabat AMC, saya ingin menunjukkan bahwa inilah situasi dunia terhadap kejadian anemia. Jadi memang cukup banyak prevalensinya, tetapi mungkin kalau kita mau tahu bahwa Indonesia hampir dari Sabang sampai Merauke itu berada di kelompok severity of anemia-nya yang bergaris merah, ya. Artinya apa? 40% dari penduduk Indonesia itu mengalami anemia, dan angka ini tidak jauh beda dengan angka pada remaja putri maupun pada wanita yang sedang hamil. Hampir mirip. Angkanya tidak, meskipun mungkin naik turun, tapi hampir tidak bergeser, ya. Kemudian bagaimana anemia defisiensi besi pada kasus anak misalnya di Indonesia? Kita tahu bahwa data prevalensi anemia bahkan di Riskesdas 2018, ya, karena sekarang yang terbaru 2018 sudah diperlihatkan tentang anemia pada remaja maupun pada wanita hamil. Angkanya berkisar antara 20 sampai dengan 40%, artinya dari yang sedang sampai dengan berat, ya. Nah, kemudian proporsi anemia penduduk umur lebih atau sama dengan 1 tahun menurut karakteristik berdasarkan ini, saya masih menggunakan Riskesdas 2013 meskipun sudah ada Riskesdas 2018, tapi kisarannya hampir kita kalau lihat bahwa perempuan lebih banyak, ya. Tadi saya mengatakan 20-40 dan ini 23%. Kemudian tempat tinggalnya, kalau orang di kota dengan di desa pasti suka berpikir bahwa di kota lebih sedikit anemianya. Ternyata tidak, ya, hampir daerah rural dan urban tidak jauh berbeda, ya. Nah, kemudian kelompok umur terbanyak, nah ini yang menyedihkan karena anemia banyak di kelompok balita dan baduta. Jadi di bawah anak sampai dengan 2 tahun dan bahkan balita, dan bahkan sampai dengan usia 14 tahun. Memang ada, ya, yang lebih dari 75 tahun kemudian anemia juga, tapi mungkin faktor-faktor lain berpengaruh. Tetapi proporsi penduduk umur lebih atau sama dengan 1 tahun dengan anemia itu mencapai hampir 21,7% secara nasional. Jadi kalau tadi saya katakan di angka 20-40%, ya angkanya itu. Bahkan angka yang terdapat di Riskesdas 2018
tidak jauh berbeda. Artinya memang ini masih menjadi PR besar bagi kita semuanya. Nah, faktor resiko terjadinya anak dengan anemia ya. Faktor perinatal adalah bayi usia kurang dari 1 tahun ya. Jadi karena lahir prematur ya, atau berat badan bayi lahir rendah. Ini yang masih, kalau Dokter Gina sebagai dokter anak tahu persis ya, kita hidup bekerja berkolaborasi bersama. Jadi emang repot sekali ketika kita harus ibu dengan berbagai faktor dan alasan yang itu secara medis menyebabkan ibu harus melahirkan secara prematur, sehingga berat badannya lahir rendah, atau umur kehamilannya cukup tapi berat badannya tetap rendah. Itu menjadi faktor risiko terjadinya ADB. Kemudian penjempitan dini pada tali pusat kurang dari 20 atau 30 detik. Itu sebabnya sekarang kita diizinkan untuk melakukan pemotongan tali pusat lebih lambat. Tetapi lebih lambatnya tidak kemudian berhari-hari ya. Kalau pernah baca di media sosial sampai dengan 3 jam, 6 jam, bahkan ada yang berhari-hari, itu keliru ya. Fungsi penjempitan dini pada tali pusat adalah untuk memberikan asupan sejumlah darah yang mengandung hemoglobin dari ibu ke bayi sebelum diputuskan dari tali pusat lalu bayi dirawat ya. Tetapi penjempitan itu diperkirakan hanya sekitar 1 menit saja untuk delay ya. Cord clamping delay itu berkisar antara 1 sampai dengan 5 menit, tetapi tidak untuk kemudian berjam-jam. Kemudian juga kalau kita memberikan susu sapi atau susu formula sebelum usia 1 tahun, artinya anak tidak mendapatkan ASI eksklusif ya. Itu juga harus disadari bahwa ini akan meninggikan risiko anemia. Jangan-jangan remaja putri kita banyak yang anemia karena kita waktu di usia perinatal si anak kita bias sudah kita kelola dengan susu formula. Jangan termakan oleh iklan ya. Semua iklan pasti akan harus lebih baik, tetapi ingat bahwa memberikan ASI eksklusif, memberikan anak menyusukan hingga 2 tahun, jika ibu mampu maka itu wajib kita berikan ya. Kemudian kurangnya pemberian makanan yang mengandung zat besi setelah usia 6 bulan. Kita kadang-kadang juga harus telaten, sekaligus juga cukup disiplin diri untuk bisa menjadi role model bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita senang mengkonsumsi sayuran, buah yang itu mengandung zat besi setelah usia 6 bulan. Karena ingat bahwa di usia setelah 6 bulan sampai dengan 5 tahun itu masa dia untuk mencoba banyak jajanan itu lebih besar, dan sebagian besar pasti tidak mengandung zat besi. Saya rasa Dokter Gina lebih paham tentang ini. Kemudian pemberian susu formula, seandainya kemudian kita tahu bahwa setelah 6 bulan dia memang boleh mendapat empasi, dan mungkin juga karena sesuatu hal yang menyebabkan ibu tidak bisa menyusukan misalnya, lalu kita berikan susu formula. Jangan lupa kita memberikan susu formula yang kaya akan zat besi. Sekali lagi, jika ibu memang betul-betul dalam kondisi tidak memungkinkan untuk memberikan ASI eksklusif dan pemberian ASI hingga 2 tahun. Contoh misalnya jika ibunya meninggal, tidak mendapatkan sepersusuan, maka kita misalnya harus menggunakan susu formula, atau karena bayi lahir ekstrim sangat kecil, ibu belum keluar ASI-nya, belum mendapatkan donor ASI, maka terpaksa kita memberikan susu formula misalnya ya. Tetapi jadikan alternatif itu sebagai alternatif terakhir. Tetap kita harus mengedepankan ASI yang berasal dari ibunya. Kita bisa dapat langsung dari ibunya atau kita mencarikan donor ASI ya. Nah, kemudian faktor asupan makanan dan kesehatan. Nah, ini di usia prasekolah tadi saya sudah katakan 1 sampai 5 tahun. Ini adalah kadang-kadang kita lupa karena gaya hidup, kemudian karena
biar anak-anak tenang, kita kasih jajanan dan sebagainya, dan juga bisa karena status ekonomi yang rendah ya, kemampuan aksesnya terhadap makanan bergizi tidak mampu secara ekonomi, maka kemudian ini juga meninggikan resiko ADB. Nah, faktor resiko ADB dari sisi faktor kesehatan, kita lihat bahwa titik kritis sebetulnya terjadi di school age children atau 5 sampai dengan 15 tahun itu ya. Dan karena apa? Karena pada anak usia sekolah 5-11 tahun mereka memiliki kebutuhan khusus ya karena masalah kesehatan, kemudian kadang bisa menjadi malnutrisi atau kurang gizi, dan kemudian status sosioekonomi yang rendah. Ini juga pada usia ini kebutuhan ini resiko ini menjadi besar, terutama jika dia pada anak-anak dengan kebutuhan khusus karena dia harus dietnya terbatas, kemudian jika anak ini dengan malnutrisi atau memang tadi kemampuan akses secara sosial ekonominya rendah. Nah, anemia defisiensi besi secara keseluruhan itu memang menyebabkan gejala seperti mental fatigue ya. Jadi kadang-kadang jadi nggak mau cepet capek, gampang tersinggung gitu ya, irritable ya, kadang-kadang juga swing mood gitu ya, karena hipoksia yang bukan hipoksia tapi kekurangan oksigen yang cukup lama secara perlahan-lahan ya. Nah, kemudian hair loss, rambutnya rontok misalnya, terus kemudian gampang sariawan, harus hati-hati juga, jangan-jangan ini karena anemia defisiensi besi. Yang jelas juga sering pusing ya, dan mudah infeksi, sering nafasnya menjadi berat ya, terutama pada wanita hamil terlihat sekali. Makanya saya selalu mengatakan bahwa pada awal kehamilan harus dicek hemoglobin ibu berapa. Pemeriksaan ini sangat sederhana, misalnya dengan pemeriksaan darah rutin yang itu bisa dilakukan bahkan di vaskes pertama. Semua ibu harus kita dorong untuk melakukan pemeriksaan laboratorium laboratorium dasar secara lengkap seperti darah rutin, urin rutin, hepatitis B, HIV, sifilis ya, di mana itu bisa kita lakukan di vaskes pertama ya, melalui program ANC terpadu, maka di sana screening awal bisa dilakukan apakah ibu ini berada dalam resiko anemia ya. Karena itu wanita hamil dia berisiko anemia tadi dengan segala akibatnya ya. Kemudian juga kaki sering sakit, secara fisik juga sering capek ya, dan kemudian katanya beberapa orang sering juga mengalami apa itu namanya, seperti sariawan dan radang tenggorokan ya. Kemudian intoleransi terhadap dingin ya, nggak kuat dingin, mungkin karena anemia ya. Nah, anemia defisiensi besi secara fisik mudah dikenali, yaitu kalau kita buka maka di daerah kelopak mata itu bagian dalam kita melihat gambaran yang lebih pucat ya. Juga tangannya bisa dibandingkan, misalnya yang sisi sebelah kiri ini adalah tangan orang tidak anemia, cukup hemoglobin, dan yang sebelah kanan tampak lebih pucat, itu biasanya karena anemia. Lidahnya kasar, kemudian ada pika juga. Nah, kuku mudah patah, sakit kepala, dan mudah hilang konsentrasi. Jadi janganlah anemia besi supaya tidak mudah hilang konsentrasi ya. Anemia defisiensi besi, gejala lakukan tes sederhana tadi ya, telapak tangan, kuku, kemudian apa ini namanya, kelopak mata, terus kemudian bagian bawah lidah ya, supaya kita bisa cek itu dengan sederhana di rumah tanpa kita harus bawa ke laboratorium ya, dan anak-anak kita bisa kita lakukan itu terhadap anak-anak kita di rumah. Nah, kemudian tadi ya dilihat tahan selama 1 menit ada perubahan atau tidak ya. Kemudian lihat bahwa ini yang 7 gitu ya, ini yang 12, yang C adalah yang 14, yang D adalah 14,5. Tampak berbeda. Memang rata-rata normal adalah 14 sampai dengan 16 ya. Nah, sekarang
konsekuensi untuk bayi baru lahir itu apa? Konsekuensi untuk bayi baru lahir adalah sering anemia menyebabkan kelahiran prematur dan perkembangan perilaku yang buruk. Nah, kemudian juga yang lain-lain ya. Dan konsekuensi jangka panjang pada anak-anak adalah tadi perkembangannya terganggu ya. Nah, karena ada perkembangan perilaku buruk, gangguan kognitif dan mental, dan kadang-kadang kerja motorik yang buruk. Ini kalau situasinya anemia kronis ya, terus menerus anemia. Padahal di sisi lain menyebabkan fatigue, kelelahan, rentan pada stres dan infeksi. Lalu bagaimana dengan yang lain-lain? Anemia defisiensi besi jelas mengganggu gangguan IQ pada anak, gangguan motorik, pengaturan emosinya, penerimaan terhadap persepsi, memori, dan gangguan bersosialisasi. Nah, konsekuensi perkembangan otak pada anak-anak adalah kita harus tahu bahwa efek ini bisa bertahan lama sampai remaja. Fungsi motorik buruk, kerja kognitif buruk, perilaku emosi sosial, emosional sosialnya juga buruk. Itu efeknya bertahan lama, kadang sampai dia remaja. Itu yang kita harus hati-hati. Nah, kemudian tes diagnosis untuk ADB, saya rasa ini bisa nanti bisa diakses ya, dibaca. Paling sederhana hemoglobin, bisa serum ferritin ya. Kalau ada yang lebih lengkap mungkin sampai transferrin saturation, transferrin reseptor, dan reticulocyte hemoglobin concentration. Nah, ini algoritma terapinya. Berikan dosis dan penjadwalan terapi besi yang tepat ya. Modifikasi diet dan asupan makanan, dan follow up terhadap penilaian respon ya. Jangan sampai kita terlambat. Artinya begitu. Jadi dosis dan penjadwalan terapi tepat dengan modifikasi diet dan asupan yang tepat, saya rasa ini akan bisa memberikan follow up jangka panjang yang lebih baik ya. Dan suplementasi zat besi apa saja sih dok gitu ya, biasanya pasien bertanya begitu ya dokter Gina ya. Nah, jadi ada yang iron preparation tuh ada yang bentuknya oral diminum dan lebih mudah menurut saya ya, karena bisa diminum, dibawa pulang ya, dan intravenous iron. Nah, yang oral bentuknya seperti apa? Ada yang tipe 2 gitu ya, iron compound yang tipe 2, yang bentuk kedua, dan ada yang bentuk ketiga kompleks ya. Misalnya ferrosulfat, ferrosglisin, ferrosumarat. Kalau pernah baca-baca yang seperti itu di indikator blister vitamin kita, itu adalah yang iron bentuk kedua ya. Dan yang bentuk ketiga memang lebih kompleks ya. Iron hidroksid, kemudian polymaltose kompleks ya, kemudian suksinil protein kompleks ya. Itu merupakan suplementasi zat besi yang bisa diberikan secara oral. Jadi kita menyebutnya sebagai elemental iron ya. Nah, intravenous iron memang diberikannya secara intravena, jadi via injeksi infus ya. Nah, ini memang biasanya dosisnya bisa lebih besar, lebih stabil tentunya, dan memang biasanya kita berikan karena kita ingin mendapatkan efek yang lebih cepat. Misalnya karena ibu hamil HB-nya di bawah 7,5, sementara dia HPL-nya masih cukup lama misalnya, maka kita bisa memberikan dengan intravenous iron. Jadi bukan secara transfusi darah dari manusia ke manusia, tetapi kita memberikan intravenous iron ya. Rekomendasi IDAI, suplementasi besi sudah harus dilakukan sejak usia anak 4 bulan ya, pada bayi yang cukup bulan, serta untuk bayi prematur dari usia 1 bulan. Artinya semua bayi wajib diberikan suplementasi zat besi. Demikian juga ibu hamil. Jadi kalau dari sisi kacamata kami para dokter kandungan, bahwa pemberian suplementasi besi pada ibu bahkan sejak dia usia reproduksi
ya. Bahkan sejak anak-anak usia sekolah itu sudah harus kita berikan, terutama dalam hal ini kepada remaja putri dan anak usia sekolah perempuan. Mengapa? Karena merekalah calon-calon ibu yang akan menanamkan atau ditanam bayi di dalam kandungannya, supaya kita tidak melahirkan bayi dengan hemoglobin yang kurang, supaya kita tidak melahirkan bayi dengan kondisi yang tadi bisa prematur, bisa kecil dan sebagainya. Maka ibunya harus sehat dulu, gitu ya. Nah, jadi kesimpulan ya, saya langsung ke sini. Zat besi berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kapan harus dimulainya? Dimulainya semenjak perempuan menjadi calon remaja, kemudian menjadi remaja putri, dan kemudian dia menjadi wanita yang usia reproduksi. Artinya dia siap untuk hamil dan selama kehamilan. Ya, bahkan saat menyusui pun wanita harus mengkonsumsi zat besi yang cukup. Nah, kenapa? Karena kita ingin mengurangi gejala akibat kekurangan zat besi yang bisa bersifat permanen. Dan kalau kita melihat dari IDAI gitu ya, saya sedikit meminjam nih dari perkumpulan profesi dokter Gina ya, zat besi harus diberikan kepada semua anak. Demikian, terima kasih para sahabat AMC, presentasi yang saya bisa sampaikan dan semoga bermanfaat. Baiklah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke Instagram Rumah Sakit AMC Muhammadiyah, dan beberapa pertanyaan sudah tampak masuk. Saya akan menjawab. Pertanyaan yang pertama, terima kasih kepada Mbak Zuina Adina Eda dari Yogyakarta. Cara meningkatkan kadar HB pada ibu hamil trimester ketiga, sesungguhnya kita tidak bisa hanya memulai di trimester 3 saja ya Mbak Zuina, karena rangkaian kadar HB di trimester 3 sangat dipengaruhi oleh kadar HB sebelum hamil dan kadar HB di trimester 1 maupun di trimester kedua. Sehingga hasil pengecekan di trimester 1 dan 2 itu menjadi juga sangat penting untuk dilihat dan bagaimana ditingkatkan di trimester ketiga. Seandainya HB kurang atau sama dengan 10 gram per desiliter, maka memang kita membutuhkan suplemen ya. Tetapi masih di atas 7,5, artinya kita bisa menggunakan suplementasi oral seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Suplementasi itu sangat beragam, jadi Anda bisa mendapatkannya, tetapi saya memohon untuk tidak secara tersendiri membuat keputusan untuk berapa dosis saya mengkonsumsi. Tolong Mbak Zuina konsultasikan ya dengan dokter kandungannya, sehingga akan tahu bagaimana tren kenaikan hemoglobin. Bahkan di buku catatan KIA kita itu dokter pasti akan mencantumkan HB pada awal trimester 1, lalu misalnya di trimester kedua diukur juga akan terlihat, lalu nanti di trimester 3 apa saja yang harus dilakukan. Tapi jika HB di atas 7,5 dan di bawah 10 gram per desiliter, biasanya kita bisa dibantu dengan zat besi secara oral. Tetapi jika HB-nya sudah bagus, di trimester ketiga juga tetap tampak bagus, dengan makanan yang bergizi, banyak mengandung zat besi, itu sudah cukup ya. Saya rasa itu Mbak Zuina, semoga pertanyaannya bisa membantu untuk Mbak Zuina bersiap di trimester ketiga ini. Terima kasih. Sekarang saya jawab pertanyaan yang kedua. Terima kasih ya kepada Mbak Dwi Ayuning Diah. Mbak Dwi, apa akibat jika ibu hamil mengalami anemia?
Ya, tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa anemia secara umum sering menimbulkan sakit kepala, kelelahan, ya, dan yang berakibat terhadap akhirnya gangguan pertumbuhan pada si janin, ya. Tadi bisa disebutkan bisa terjadi persalinan prematur, kemudian bayi menjadi kecil, tidak sesuai dengan umur kehamilannya karena ibunya selalu anemia, itu bisa terjadi. Bagi ibu hamil sendiri yang berbahaya adalah jika ketika sedang nanti atau bersalin, karena anemia akan merangsang dan menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. Kenapa bisa begitu? Tadi saya sudah sampaikan bahwa satu-satunya partikel sel darah yang di dalam tubuh mengangkut oksigen adalah hemoglobin, dan hemoglobin komponen yang besar salah satunya adalah zat besi. Karena itu kalau ibu anemia menjadi lebih mudah capek, lebih mudah tadi ngos-ngosan, ya, dia gampang lelah, kemudian mudah sakit, ya, dan kemudian efek pada janinnya juga, ya. Saya rasa itu Mbak Dwi yang saya bisa sampaikan. Kalau bagaimana cara meningkatkan zat besi tadi sudah saya jawab untuk Mbak Zuina. Terima kasih kepada Mbak Janatul Liutamima. Saya akan jawab bahwa apakah hanya dari makanan dan buah-buahan untuk wanita hamil mencegah anemia. Selama kita bisa menjaga dengan baik konsumsi makanan kita, ingat bahwa pada wanita hamil membutuhkan cukup karbohidrat, cukup lemak, cukup protein, cukup mineral dan vitamin, maka kita bisa membentuk situasi dan kondisi pada ibu hamil untuk tidak anemia. Tetapi ingat bahwa karena sebagian besar wanita hamil di Indonesia juga memulai dengan kondisi HB yang pas-pasan, maka multivitamin yang mengandung zat besi menjadi sebuah keharusan, ya. Nanti kita akan bagaimana kita mengkonsumsinya, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan. Saya menyarankan Mbak Janatul untuk bisa berkonsultasi dengan dokter kandungannya, atau jika memang sudah melahirkan maka bisa berkonsultasi dengan dokter anaknya untuk bisa mencegah terjadinya anemia pada saat hamil maupun pada saat anak sudah kita lahirkan. Begitu ya Mbak Janatul, terima kasih untuk pertanyaannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat, dan terima kasih kepada para sahabat AMC atas pertanyaan-pertanyaannya dan semoga jawaban-jawaban saya bermanfaat. Sampai bertemu di webinar yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada Mas Agi. Iya, terima kasih penjelasannya Dr. Upi mengenai mencegah anemia di saat hamil. Jadi, sudah lengkap semuanya. Selain kita dapat mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, kita juga dapat memperoleh zat besi dari suplemen yang tentunya bertujuan untuk mencegah kekurangan zat besi untuk para wanita, baik sebelum hamil, ketika hamil, dan pasca melahirkan. Nah, sebelum kita menuju ke pembicara yang kedua, marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan. Ini dipersembahkan oleh Kombipar. Selamat menyaksikan. Kekurangan zat besi merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang mempengaruhi kehidupan di negara berkembang maupun di negara maju. 4 dari 10 anak prasekolah mengalami anemia. Hampir 40% wanita menstruasi kekurangan zat besi. Lebih dari 25% populasi di dunia terkena anemia. Padahal, tidak anemia belum tentu tidak kekurangan zat besi. Di Indonesia, menurut data Rikesdas tahun 2013, persentase anemia adalah 21,7% dari 250 juta populasi di Indonesia.
Zat besi adalah salah satu elemen penting di dalam tubuh yang dibutuhkan untuk fungsi sel dan organ yang normal, termasuk produksi energi dan transportasi oksigen. Kadar zat besi yang rendah akan mengurangi kinerja fisik dan kognitif, kelelahan, sesak nafas, dan kualitas hidup yang buruk. Kekurangan zat besi yang terjadi pada anak akan mempengaruhi perkembangan otak. Kekurangan zat besi pada ibu hamil beresiko bayi prematur, berat lahir rendah, dan anak pasti anemia. Solusinya adalah mengkonsumsi suplemen besi. Sayangnya, produk yang ada di pasaran umumnya memiliki efek samping yang kurang menyenangkan. Kini hadir Maltover, suplemen yang mengandung zat besi dalam bentuk iron polymaltose complex atau IPC. Suplemen yang efektif, aman bagi anak-anak dan ibu hamil. Maltover lebih aman dikonsumsi dan tidak menyebabkan iritasi lambung. Maltover sebagai suplemen zat besi yang sudah digunakan untuk pengobatan anemia dan kekurangan zat besi di dunia selama lebih dari 50 tahun. Maltover terbukti efektif mengatasi anemia dan kekurangan zat besi, ditambah dengan rasa coklat Swiss yang enak. Maltover adalah suplemen zat besi yang cocok dan disukai semua orang di segala usia. Maltover dapat dikonsumsi kapan saja dan dengan apa saja karena tidak berinteraksi dengan makanan dan stabil. Selain itu juga tidak menyebabkan pewarnaan pada gigi, meminimalkan konstipasi, dan yang terpenting adalah tidak menyebabkan toksisitas dalam tubuh. Maltover memberikan banyak manfaat kepada pasien. Bentuk sediaannya yang lengkap memudahkan pasien memilih sesuai selera. Maltover, the iron with the difference. Mulai. Nah, sahabat AMC, sepertinya pembicara kita yang kedua sudah tidak sabar ingin berbagi ilmu kepada seluruh sahabat AMC. Tapi sebelumnya, marilah kita saksikan bersama-sama. Ini adalah kurikulum vitae dari Dr. Gina Puspita, spesialis anak MSc. Saja kita ke Dr. Gina. Dr. Gina, silakan. Terima kasih Mas Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat AMC semua yang ada dimanapun berada ya. Saya dengan Dr. Gina Puspita, spesialis anak dari Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta akan membawakan materi tentang pentingkah zat besi bagi 1000 hari pertama kehidupan buah hati kita. Oke ibu-ibu ya, mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas apa sih 1000 hari pertama kehidupan ya. Bagaimana cara kita menghitung 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu sudah dimulai sejak dari kehamilan ya. Jadi usia dari sejak awal hamil sampai 9 bulan kehamilan itu ada 270 hari ya. Nah, itu jadi dari usia pregnancy ya, dari kehamilan. Kemudian sampai dengan 2 tahun pertama kehidupan seorang anak ya. Jadi itulah yang kita sebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari awal kehamilan sampai di usia 2 tahun pertama kehidupan. Kenapa sih penting ya di 1000 hari pertama kehidupan? Karena ada 3 hal yang bertambah. Pertama adalah volume otak. Volume otak seorang bayi itu akan bertambah semakin pesat dan meningkat dari mulai dia sejak lahir sampai di usia 2 tahun. Kemudian berat badan ya juga akan terus bertambah mulai dari dia sejak lahir sampai di usia 2 tahun. Termasuk panjang badan ya. Jadi volume otak bertambah, berat badan bertambah, dan panjang badannya juga bertambah dalam 2 tahun pertama kehidupan seorang anak. Pertambahannya ini adalah pertambahan yang meningkat dengan pesat ya, sehingga memang sangat penting untuk kita perhatikan. Oke. Nah, tumbuh kembang pada seorang anak itu berbagai macam ya dipengaruhinya ya. Tumbuh kembang seorang anak baik dari internal maupun eksternal ya. Kalau internal misalnya genetik ya. Jadi memang ada peranan ya, genetika dari orang tua yang mempengaruhi tumbuh kembang si anak, itu juga mempengaruhi. Kemudian ras, kemudian usia dan jenis kelamin. 4 hal ini tidak bisa diubah ya. Jadi memang
genetik, ras, usia, jenis kelamin, ya kita tidak bisa mengubahnya ya, itu memang sudah dari sananya dapatnya si adik begitu ya. Jadi 4 hal ini takdir lah istilahnya ya. Nah, yang bisa diubah apa? Eksternal, faktor eksternal ya. Faktor eksternalnya apa? Nutrisi, penyakit, lingkungan, dan stimulasi. Nutrisi itu kita bisa ubah ya. Jadi maksudnya dalam artian kita bisa memberikan nutrisi yang tepat untuk si adik sehingga tumbuh kembangnya akan semakin baik. Kemudian penyakit ya. Contohnya adik dijaga supaya tidak dihindari dari penyakit-penyakit yang ada ya, dengan memberikan imunisasi yang tepat, kemudian memberikan nutrisi juga yang baik untuk anak. Kemudian lingkungan ya, faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang si anak juga ya. Jadi dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang menyupport adik untuk tumbuh kembangnya, maka dia akan baik pula. Kemudian yang terakhir adalah stimulasi. Nah ini ya, jadi tidak hanya nutrisi yang kita berikan, tapi juga harus memberikan stimulasi yang tepat ya, supaya pertumbuhan otaknya itu akan semakin besar juga ya, meningkat dengan pesat. Nah sekarang kita yang bahas itu adalah nutrisi ya. Nutrisi itu banyak ya dipengaruhinya ya, makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien contohnya ada karbohidrat, protein, dan lemak ya. Ini semua harus tercukupi pada adik ya, terutama di usia-usia 6 bulan ke atas. Nah, kalau mikronutriennya gimana nih dok? Mikronutrien itu kadang terlupakan ya. Nah, adik udah dapet nih dok karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Tapi ternyata kok adik masih ini ya dok ya, kurang ya dok ya kognitifnya misalnya seperti itu, kok tumbuh kembangnya juga masih kurang ya dok ya. Nah jangan-jangan ada mikronutrien yang kurang juga didapatkan pada si adik. Nah, apa aja sih mikronutrien itu? Ada besi, zinc, kalsium ya, dan sebagainya, masih banyak ya. Nah sekarang yang kita bahas itu adalah besi ya. Besi ini faktor yang sangat-sangat penting dan esensial yang harus diberikan pada seorang anak ya, karena dia akan mempengaruhi pertumbuhan otak, kemudian dia juga untuk pertumbuhan dari tulang seperti itu ya. Jadi banyak yang akan dipengaruhi dari besi ini ya. Oke, sekarang kita lihat apa sih zat besi itu ya. Zat besi itu merupakan suatu mikroelemen ya, atau mikronutrien yang sangat penting bagi tubuh, dan dia itu fungsinya adalah membentuk hemoglobin di dalam sel darah merah. Nah sekarang kita refresh dikit ya ibu-ibu ya, sahabat AMC semua ya. Apa sih hemoglobin ya? Jadi kita refresh ilmu SMA ya, SMP, SD ya, mungkin juga udah dapet ya hemoglobin ya. Hemoglobin itu adalah protein yang ada di dalam sel darah merah ya, atau yang kita kenal adalah eritrosit ya. Jadi dia itu penting ya, si hemoglobin ini yang berguna untuk membuat warna merah dari si sel darah merah dan membentuk si sel darah merah itu menjadi bulat dengan tengahnya yang berwarna pipih ya, dengan bentuk yang berwarna pipih ya, nah, bagian tengahnya ya, sehingga memudahkan eritrosit itu untuk bergerak. Nah, jadi itu ya hemoglobin ya, kita tahu ya. Jadi hemoglobin itu merupakan suatu protein yang ada di dalam eritrosit. Nah, si zat besi ini fungsinya untuk membentuk si hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. Selain itu ya, selain dari peranan pembentukan hemoglobin, zat besi itu ternyata memiliki fungsi dan peranan yang beragam ya. Pertama, dia fungsinya adalah yang sangat vital, dia adalah membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Ya itu ya, jadi bawa oksigen nih si besi ini ya, jadi dia sangat penting ya. Kemudian yang kedua adalah menyokong sistem imunitas tubuh. Jadi ada beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa anak-anak yang mengalami anemia defisiensi besi itu faktor resiko untuk kejadian anak itu menjadi infeksi, imunitasnya turun itu juga cukup besar ya. Karena peranannya si besi ini, dia meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita ya. Jadi kalau terjadi penurunan defisiensi besi ya, penurunan kadar besi,
itu beberapa tentara pertahanan di dalam tubuh kita itu juga turun. Nah, akibatnya kalau dia turun, jadi untuk melawan kuman-kuman ataupun penyakit yang ada dari luar itu juga jadi menurun ya. Oke, yang ketiga adalah berperan dalam pembentukan neurodevelopmental ya. Jadi telah dilakukan beberapa penelitian juga bahwa zat besi ini akan meningkatkan pembentukan mielinisasi ya. Mielinisasi itu pembentukan saraf ya di dalam otak, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita ada berpikir ya, itu kita butuh yang namanya sel saraf yang bekerja dengan baik ya, pembentukan mielinisasi. Nah, itu juga peranan dari zat besi. Kemudian sebagai sumber energi, dan yang kelima adalah dia juga meningkatkan massa otot karena ada zat besi yang tersimpan di dalam otot juga ya. Itu ya, jadi penting, sangat penting zat besi ini. Nah, bagaimana sih kita melihat siklus ya, siklus besi di dalam tubuh? Jadi kita belajar sedikit ya, sahabat AMC. Jadi ketika kita makan, mengkonsumsi zat besi ya, itu biasanya kurang lebih 10-20 mg zat besi, kemudian kan masuk ke dalam tubuh. Nah, itu akan diserap di dalam usus ya. Ada duodenum, jejunum, ileum ya. Kalau kita flashback belajar sedikit ya, IPA ya. Nah, itu dia diserap di situ, di usus. Nah, yang terserap dari 10-20 mg yang kita konsumsi, itu yang terserap 1-2 mg. Nanti 1-2 mg zat besi itu akan dibawa ya, ada pembawanya ya untuk ke dalam tubuh ya. Itu adalah pembawanya, atau seperti mobil lah ya. Mobil si pembawa dari zat besi yang sudah diserap itu adalah namanya transferin. Nah, si transferin ini akan mendistribusikan ya, akan membagi-bagi nih zat besinya di pos-posnya. 75% atau hampir ya, hampir separuhnya lebih itu akan didistribusikan di sumsum tulang kita untuk pembentukan sel eritrosit ya, eritropoiesis, untuk hemoglobin juga ya. Kemudian 10-20%-nya itu akan disimpan ya, namanya adalah ferritin ya, disimpan di hati dan di jantung. Kemudian sisanya lain yaitu adalah proses metabolisme untuk dipergunakan di proses metabolisme yang lainnya. Nah, bila zat besi ini bisa hilang ya, bisa loss ya, itu kalau misalnya terjadi perdarahan. Jadi penyimpanan zat besi ini sangat tinggi ya, sangat cukup tinggi sehingga jarang hilang dia. Kecuali kalau misalnya untuk usia-usia remaja ya, kayak menstruasi. Nah, itu bisa hilang ya zat besinya karena ada perdarahan. Kemudian ibu-ibu hamil ya, itu juga ada resiko kehilangan zat besi. Kemudian ibu-ibu yang mau melahirkan itu juga ada resiko kehilangan zat besi ya. Anaknya luka atau traumatik ya, perdarahan ya, perdarahan yang berat, itu juga ada resiko kehilangan zat besi. Nah, memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa zat besi itu bisa juga keluar lewat ginjal, lewat kulit ya, teruap ya gitu ya, istilahnya ya, keluar ya, terkeluarkan lewat kulit, lewat ginjal itu, tapi jumlahnya tidak lebih dari 1 mg, jadi kurang dari 1 mg, jadi hanya terbatas. Jadi kalau zat besi itu hilang, itu pasti karena ada perdarahan di situ ya. Oke, jadi kita sekilas ya kenalan sama bagaimana sih cara penyerapannya si zat besi ini sama disimpannya ya. Oke. Nah, saya ada tabel ya, kira-kiranya ini dari penelitian Abaspur ya 2014, dari review jurnalnya, kebutuhan zat besi per miligram per hari yang dibutuhkan oleh seorang anak ya. Jadi kurang lebih ini memang kebutuhan zat besi itu mulai meningkat itu di usia-usia 4 bulan ke atas ya. 4 bulan ke atas itu metabolisme tubuhnya tadi ya semakin berkembang, sehingga dia butuh asupan zat besi yang tinggi ya. Nanti bisa dilihat di tabel kurang lebih kebutuhan miligram per harinya yang dibutuhkan untuk dapat diserap ya, istilahnya kebutuhan yang terserap ya dari zat besi di dalam tubuh itu sekian ya. Ini adalah
kebutuhan atau istilahnya bukan kebutuhan ya, penyerapan ya zat besi yang mampu diserap di dalam tubuh berdasarkan usianya ya. Nah, apa sih faktor resiko yang menyebabkan si anak itu jadi mudah terkena anemia defisiensi besi ya, atau kekurangan zat besi ya? Kita cari ya faktor resikonya supaya ibu-ibu bisa lebih aware nih, nanti sahabat AMC bisa lebih aware, lebih waspada, bisa sebelum adiknya atau calon-calon ibu yang baru hamil atau akan hamil sudah bisa merencanakan ya supaya anaknya tidak kekurangan zat besi. Jadi kita harus tahu ya faktor resikonya. Pertama itu bayi-bayi prematur ya, atau berat badan lahir rendah ya, itu juga meningkatkan resiko kekurangan zat besi ya, defisiensi besi. Kemudian untuk bayi-bayi yang sebelum usia 12 bulan dia minum susu formula. Nah, jadi ini ya pentingnya ASI ya sampai usia 6 bulan itu sangat penting ya, untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan lemak dan karbohidratnya saja, tapi juga zat besi ya. Jadi untuk anak-anak yang mendapatkan susu formula di bawah usia 12 bulan itu juga meningkatkan resiko faktor untuk menjadi defisiensi zat besi. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Karena ternyata di dalam susu formula itu terdapat perbedaan kandungan dengan ASI ya. Kalau ASI itu protein yang mudah terserap namanya whey, itu lebih banyak kandungannya dibandingkan kasein ya. Sedangkan di dalam susu formula itu kaseinnya ya, proteinnya itu yang sulit untuk terserap di dalam tubuh itu lebih banyak dibandingkan dengan whey-nya, sehingga dengan penyerapan dari kasein yang sangat lama dan dia juga di susu formula kaseinnya itu lebih tinggi, menyebabkan si anak tuh jadi sulit untuk menyerap juga zat besinya ya, sehingga memang ASI diutamakan terlebih dahulu ya. Cuman memang ada beberapa kondisi yang menyebabkan ibu misalnya sulit ya untuk mendapatkan ASI ya, adiknya mendapatkan ASI ya. Oke, yang ketiga adalah susu formula. Anak meminum susu formula tapi di dalam susu formulanya itu tidak ada kandungan zat besinya. Nah, jadi memang harus hati-hati, dilihat dengan baik ya kemasan di susu formulanya ya, apakah ada kandungan zat besinya atau tidak. Kemudian yang keempat adalah anak-anak di usia 1,5 tahun yang mendapatkan susu formula lebih dari 25 oz ya. 25 oz itu sekitar 1 oznya itu 30 cc ya. Jadi sekitar 750 cc per hari susu formula di usia 1,5 tahun itu juga meningkatkan resiko terjadinya defisiensi besi, sehingga karena di usia 1,5 tahun itu dia harus sudah banyak makan ya, makannya harus dominan ya, sehingga harusnya makannya lebih banyak, susunya yang disesuaikan. Kemudian anak-anak dengan kesehatan yang kebutuhan kesehatan yang spesifik ya, contohnya misalnya anak-anak dengan infeksi kronik ya, contohnya malnutrisi berat, atau anak-anak dengan misalnya penyakit HIV seperti itu ya, atau anak-anak yang mengalami peminimalan diet ya, contohnya misalnya anak-anak dengan gangguan pada bagian ususnya ya, obstruksi saluran pencerna, sehingga dia harus menurunkan makanannya, jumlah makanannya hanya sedikit misalnya seperti itu. Jadi anak-anak yang spesial seperti itu memang beresiko juga untuk terjadi defisiensi zat besi. Kemudian ada juga anemia maternal ya, jadi ibu-ibu hamil yang mengalami anemia ataupun ibu-ibunya itu vegetarian ya, nah itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya defisiensi zat besi. Terus seperti terakhir adalah infeksi cacing ya. Jadi infeksi cacing ini juga bisa menimbulkan perdarahan, akibatnya terjadi defisiensi zat besi. Nah, ini ya tadi ada 7 kemungkinan faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya defisiensi besi pada seorang anak. Nah, apa sih dampak ya kalau terjadi defisiensi besi? Pertama itu defisiensi besi pada masa anak dan remaja itu dia secara signifikan menurut beberapa penelitian itu menjadi beban masalah kesehatan tersendiri ya bagi negara ya, bukan hanya negara ya, bagi orang tua itu pun sendiri.
Kemudian defisiensi zat besi pada masa kandungan dikaitkan juga dengan gangguan dari pematangan otak si janin. Kemudian yang ketiga, defisiensi besi pada saat bayi dan anak, dia bisa menyebabkan gangguan kognitif, meningkatkan resiko mortalitas, dan menurunkan produktivitas seorang anak pada saat dia remaja nanti ya. Nah, saya ada beberapa penelitian juga yang mengaitkan antara besi dan perkembangan otak. Jadi karena tadi fungsinya besi, tadi ya kita tahu ya, dia neurodevelopmental ya, dia mengontrol sinyal pada beberapa neurotransmitter dan keterlibatannya dalam proses myelinisasi ya. Jadi untuk perkembangan dan pematangan otak. Sehingga ada penelitian tuh di pada iron ya, iron defisiensi yang berkaitan dengan fungsi dan perkembangan dari otak, didapatkan bahwa memang besi ini sangat penting ya untuk pemberian neurotransmitter dan sebagai neuronal network ya. Jadi dia membentuk jaringan saraf yang sangat penting, esensial bagi otak ya. Nah, selain itu di India itu juga ada penelitian ya, dia menilai efek penurunan zat besi pada fungsi kognitif di anak sekolah ya, remaja sekolah. Itu didapatkan bahwa anak-anak yang mengalami defisiensi besi, dia akan mengalami penurunan pada performa IQ, kemudian atensi dan konsentrasi, sama keseimbangan mentalitasnya. Nah itu ya, itu kalau di India ya penelitiannya. Nah, apa sih kriteria anemia ya menurut WHO ya? Jadi anemia atau kekurangan zat besi pada seorang anak itu didefinisikan ya menurut WHO ya, sesuai dengan tabel ya. Jadi kalau untuk anak-anak usia 6 sampai 59 bulan itu dia dikatakan anemia bila HB-nya itu kurang dari 10 ya. 10,9 aja ya, itu sudah kita sebut sebagai anemia ringan ya. Berarti kemungkinan besar dia kekurangan zat besi. Anak yang usia 5 sampai 11 tahun itu anemia kalau dia kurang dari 11 sampai 11,4 ya. Kemudian anak-anak di usia 12 sampai 14 tahun 11 sampai 11,9 ya, sama ya untuk ibu-ibu anak-anak remaja ya 15 tahun ke atas itu 11 sampai 11,9. Ibu hamil itu dikatakan dia anemia kalau HB-nya kurang dari 10 sampai 10,9. Dan untuk laki-laki di atas usia 15 tahun ke atas untuk anemia dikatakan adalah 11 sampai 12,9 ya. Jadi itu ya patokannya seorang anak dikatakan anemia ya. Itu. Nah, untuk tadi kita sebutkannya itu adalah kebutuhan penyerapan zat besi ya yang awal tadi. Nah, kalau ini adalah kebutuhan asupan ya yang harus didapatkan, diet ya, dari makanan ataupun dari suplementasi yang harus didapatkan seorang anak. Itu minimal sekali usia 7 sampai 12 bulan itu 11 mg ya, 11 mg. Dan untuk anak-anak di bawah 6 bulan itu memang dia kebutuhannya tuh 0,27 mg ya untuk dietnya ya, untuk dietnya. Kemudian anak 1 sampai 3 tahun itu 7 mg. Nanti kita lihat ya, dapat dari mana aja sih ini ya zat besinya ya. Nah, sehingga kita harus mengetahui ya bagaimana sih, tadi kita udah lihat faktor resikonya apa, kebutuhannya seberapa, apa sih yang disebut anemia. Nah, sekarang kita harus tahu nih bagaimana sih supaya mencegah seorang anak itu mengalami anemia defisiensi besi ya. Yang pertama itu adalah pencegahan primer, yang kedua adalah pencegahan sekunder. Pencegahan primer itu apa? Yang pertama adalah pemberian ASI eksklusif ya. Jadi kandungan besi di dalam ASI itu adalah 0,4 sampai 0,5 mg besi per liter ya. Nah, yang yang bisa diserap dari ASI itu adalah 50%-nya. Jadi cukup ya. Jadi ASI saja di usia 4 sampai 6 di usia 0 sampai 6 bulan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan zat besi seorang anak. Kemudian bayi cukup sampai usia 6 bulan, bayi prematur cukup mencukupi sampai usia 4 bulan ya.
Nah, kemudian kalau misalnya memang ASI tidak mencukupi kebutuhan, maka kita berikannya adalah susu formula terfortifikasi besi. Jadi harus Ibu perhatikan lagi ya, susu formulanya itu harus ada kandungan zat besinya ya. Jadi dilihat nanti di kaleng masing-masing susu formulanya ya. Kemudian yang ketiga adalah pemberian MPASI. Nah, ini dia ya, usia 6 sampai 24 bulan. Nah, zat besi itu diperoleh dari mana? Nggak cukup lagi kalau cuman ASI ya, ngandelin ASI nggak cukup lagi nih Bu. Jadi harus ada makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI itu harus yang mengandung zat besi dan makanan-makanan yang difortifikasi dari zat besi. Nah, nanti untuk MPASI ini dari diet, zat besi itu ada dua ya, hem dan non hem ya. Hem itu apa sih? Zat besi hem itu ya, besi hem ya. Itu adalah besi dengan bioavailabilitas atau penyerapannya sangat tinggi ya, itu sekitar 15 sampai 35%. Jadi dia sangat mudah diserap tanpa butuh bantuan apapun ya, ataupun tanpa dihambat apapun. Jadi dia sangat mudah terserap. Ini adalah namanya hem besi. Terus yang kedua adalah non hem besi. Non hem besi ini dia bioavailabilitasnya hanya 2-20% ya, sehingga dia mudah terganggu penyerapannya kalau misalnya dikonsumsi bersama-sama dengan makanan lain yang mengganggu penyerapan besi ya. Nah, asupan besi hem itu dari mana sih? Dari daging ya, mudah dapat daging, ati, ayam, ikan, telur ya, itu semua adalah besi hem. Kemudian non hem itu apa? Non hem itu yang sayur-sayuran, sayur bayam, brokoli, alpukat, pisang ya, sayur dan buah itu termasuknya adalah besi non hem ya. Besi yang bioavailabilitasnya rendah, yang penyerapannya juga agak lebih sulit ya, seperti itu. Nah, ini saya ada tabelnya juga. Jadi seperti bahan makanan, daging, ikan ya, itu daging itu kandungan besinya 23,8 ya, cukup tinggi ya. Ikan itu 1,3 ya. Nah, ati, nah itu juga ya, ati sapi, ati ayam itu bagus ya. Itu besinya itu kandungannya 5,2 ya. Ini tapi per takaran ya, biasanya per 100 mg per 100 gram ya, per 100 gram takaran saji ya, ini ya. Oke, nah ini saya sedikit aja informasi ya buat sahabat AMC ya. Apa sih yang bisa meningkatkan dan menghambat zat besi ya? Jadi beberapa makanan ini membantu untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Contohnya adalah jeruk ya. Jadi sangat dianjurkan kalau misalnya habis makan yang berbau-bau zat besi tadi ya, daging, ikan, konsumsi juga jeruk ya, karena dia membantu meningkatkan penyerapan. Kemudian beberapa asam amino itu juga bisa meningkatkan asupan zat besinya. Kemudian yang menghambat penyerapan, jadi kalau mengkonsumsi zat besi tidak boleh bersamaan dengan ini ya. Contohnya itu adalah teh, kopi, susu ya. Susu itu yang dengan kalsium yang tinggi, itu dia menghambat penyerapan ya. Jadi istilahnya bukan berarti nggak boleh susu ya, cuman dijeda. Jadi maksudnya makan dulu zat besi, kemudian dijeda lah sekitar 2 jaman ya, 2 jaman baru bisa mengkonsumsi susu ya. Jadi tidak boleh bersamaan. Kemudian ada yang kita sebut kompetitor ya, dia kompetisi di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya diberikan bersamaan, dia kadang suka berkompetisi. Contohnya adanya zinc, magnesium ya, itu sebagai kompetitor zat besi, sehingga dalam penggunaannya memang harus dijeda juga tadi ya pemberiannya. Nah, pencegahan sekunder apa? Pencegahan sekunder itu adalah dengan memberikan suplementasi zat besi ya. Jadi memang anak-anak mungkin susah ya makan daging, makan ati ya, sehingga dari IDAI itu merekomendasikan untuk pemberian suplementasi zat besi buat bayi dan anak. Mulai dari usia berapa ya? Kalau untuk anak-anak suplementasi ini diprioritaskan kalau berat badan lahirnya dia kurang bulan ya, BBLR ya, itu pemberiannya bisa terutama untuk BBLR yang kurang dari 2.500 gram ya, kurang dari 2.500 gram.
Dosis pemberiannya itu adalah 3 mg per kilogram berat badan per hari ya. Lama pemberiannya mulai dari usia 1 bulan sampai usia 2 tahun. Kalau anak-anak dengan usia cukup bulan, itu dosis pemberiannya adalah 2 mg per kilogram berat badan per hari, dimulai dengan usia 4 bulan sampai usia 2 tahun. Kemudian untuk anak-anak usia 2 sampai 5 tahun ya, pemberiannya dia di 1 mg per kilogram berat badan per hari, dengan lama pemberian adalah 2 kali ya, seminggu 2 kali. Kalau yang tadi bayi ya, yang mulai dari usia 1 bulan, usia 4 bulan sampai 2 tahun itu diberikannya setiap hari ya. Itu diberikannya setiap hari. Tapi kalau yang usia 2 tahun sampai 5 tahun yang udah balita nih, itu cukup dengan seminggu 2 kali saja, diberikan selama 3 bulan berturut-turut ya, setiap tahun ya. Kemudian kalau udah di atas 5 tahun sampai 12 tahun sama ya, 2 kali per minggu juga selama 3 bulan berturut-turut setiap tahun ya. Untuk remaja itu penting juga ya sahabat AMC, karena remaja itu sudah mengalami menstruasi ya, sehingga dosis pemberiannya dia 60 mg per hari. Karena menurut beberapa penelitian, remaja dengan anak yang sudah mulai menstruasi itu memang terjadi defisiensi zat besi, terutama kalau remajanya nggak suka sama makanan dengan sumber zat besi ya, sehingga dianjurkan ya 60 mg per hari. Dosis maksimal untuk bayi itu adalah 15 mg per hari ya, dosis tunggal. Oke ya sahabat AMC, begitu ya. Sekarang kita sudah tahu ya seberapa penting sih zat besi ini bagi seorang anak dan bayi ya, terutama di dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sahabat AMC juga sudah mengetahui nih ya, bagaimana sih pencegahan-pencegahan yang bisa kita lakukan untuk memberikan nutrisi yang tepat supaya si anak tidak jatuh dalam kondisi anemia defisiensi besi. Sekarang ini sudah masuk ya beberapa pertanyaan untuk saya ya terkait dengan zat besi ya. Saya bacakan dulu. Untuk pertama itu tadi dari Ibu Nur ya. Ibu Nur menanyakan, apa sih dok dampak paling fatal apabila anak kekurangan zat besi? Nah, dampak yang paling fatal kalau anak mengalami kekurangan zat besi itu adalah gangguan tumbuh kembang Ibu ya. Tadi sudah kita pelajari bersama ya Bu ya, bahwa zat besi itu penting untuk pertumbuhan otak ya, kemudian sama untuk sistem imunitas tubuhnya. Jadi kalau misalnya otaknya terganggu, mengalami gangguan kognitif ya, gangguan pertumbuhan otak, kemudian dia juga sistem imunitasnya turun, sering sakit-sakitan, akibatnya apa ya? Tubuh kembangnya jadi tidak optimal. Bagaimana kita mau memberikan stimulasi ke anak padahal anaknya sering sakit-sakitan, seperti itu ya. Jadi paling fatal itu dia akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Jadi saran saya memang penting sekali ya, zat besi ini harus dimonitor. Memang paling ideal sekali adalah usia-usia 5-6 bulan itu kalau mau paling ideal itu adalah pengecekan darah sebenarnya Bu. Pengecekan seberapa sih zat besi yang ada di dalam tubuh anak kita ini sudah pas belum sih. Nah itu bisa dicek ya, ada panel besi namanya, ataupun kita cek aja hemoglobin ya. Hemoglobin itu kan merefleksikan dari kebutuhan zat besinya dia ya, sehingga kalau hemoglobinnya rendah atau panel besinya langsung dicek sama ibu rendah, nah itu udah harus siap-siap nih, kita harus berikan bukan lagi suplementasi judulnya ya, tapi adalah pemberian terapi zat besi, karena dosis suplementasi itu beda sama dosis terapi ya. Jadi sahabat AMC semua harus aware ya terhadap zat besi seorang anak. Oke, pertanyaan nomor 2 ya, tadi sahabat AMC dari Ibu Dini Susanti di Palu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkan zat besi dari makanan alami dan dalam bentuk apa saja sih zat besi itu dapat dikonsumsi ya. Oke,
Oke, ini pertanyaan baik ya. Jadi tadi ya seperti saya bilang di slide juga ada bahwa untuk makanan alami itu bisa kita dapat dari besi hem tadi ya, yang sumbernya adalah hewani ya, dari daging, ikan, kemudian ayam, kemudian telur ya, dan ada lagi besi non hem itu dari sayur mayur ya. Nah, memang kadang terkendala ya, zat besi yang paling banyak atau paling tinggi sumbernya itu adalah daging ya. Daging itu 23 mg tadi ya, kita lihat ya persajian per 100 mg per 100 gram daging itu. Nah, itu kan dia memang paling mudah diolah ya. Kemudian kadang tapi anak-anak suka susah ya nyemilnya ya, makannya itu agak susah ya daging karena berserat ya, sehingga memang kalau si anak itu memang ada kesulitan untuk pemberian zat besi secara alamiah, atau memang dia kita lihat nih anak dari awal tadi ya, faktor resiko penurunan zat besi juga kan terjadi, salah satunya adalah pemberian susu formula ya. Misalnya dia memang dari awal tidak pernah ASI, kemudian dia juga sering minum susu formula gitu ya, itu kita perlu warning ya, perlu hati-hati ya, jangan-jangan si anak juga kekurangan zat besi. Nah, sehingga semua dari IDAI juga menganjurkan bahwa pentingnya pemberian suplementasi zat besi bagi seorang anak. Tadi kita sudah lihat untuk anak-anak bayi prematur itu dimulai sejak usia 1 bulan ya, usia 1 bulan sampai usia 2 tahun untuk pemberian suplementasi zat besi ya. Kemudian untuk untuk anak yang berat badan lahir 1 bulan, pemberian suplementasi itu dimulai sejak usia 4 bulan ya, 4 sampai nanti 12 bulan. Nah, penting ini ya, pemberian suplementasi zat besi untuk meningkatkan asupan zat besi yang kita tidak bisa mengukur juga ini ya. Kita tidak bisa mengukur dengan pasti zat besi yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi ya, sehingga adik-adik harus juga mengkonsumsi untuk suplementasi zat besi. Nah, untuk mengetahui apakah si anak ini zat besinya cukup atau tidak, tadi ya cek darah ya, tadi ya sudah saya sebutkan. Memang paling bagus tuh dicek ya panel besinya, karena nanti dosis antara suplementasi sama dosis untuk terapi itu berbeda ya, sehingga kalau memang dia sudah mengalami defisiensi besi, itu harus diberikan dosis terapi ya untuk pemberian zat besinya. Tapi kalau misalnya dia masih bayi, cuman asupannya yang kita tidak bisa ukur juga, kadang kan anak ya mut-mutan ya makannya ya, anak kan mut-mutan, sukanya yang kletek-kletek lagi ya, padahal itu juga nggak ada gizinya ya, seperti itu. Jadi kita bisa tambahkan suplementasi zat besi ya. Jadi jangan lupa ya untuk sahabat AMC semua, untuk memenuhi kebutuhan zat besi pada seorang anak bisa dari makanan dan juga ditambahkan dengan pemberian suplementasi zat besi. Oke, terima kasih Bu Dini. Ya, terima kasih untuk sahabat AMC semua yang sudah mendengarkan presentasi dari saya. Saya juga sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk ya Ibu ya. Saya akhiri untuk sahabat AMC semua. Saya Dr. Gina Puspita, spesialis anak, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya terhadap pada teman-teman semua ya yang sudah mendengarkan presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Dr. Gina atas penjelasannya. Semoga sahabat AMC bisa semakin bertambah ilmunya, terutama mengenai pentingnya zat besi untuk perkembangan otak buah hati. Dan sahabat AMC, telah kita ikuti bersama webinar dengan tema pentingkah zat besi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Terima kasih kepada Dr. Gina, terima kasih kepada Dr. Upi, dan juga terima kasih kepada sahabat AMC yang telah setia dari awal sampai akhir webinar kali ini. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi akan ada hadiah untuk sahabat AMC yang beruntung yang nanti kita akan umumkan setelah webinar ini selesai. Terima kasih juga kepada Kombipar, terima kasih kepada Direksi Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta, serta para media yang telah mensupport webinar kali ini. Saya Agi Ardian selaku moderator undur diri, tetap sehat, tetap semangat, dan nantikan selanjutnya webinar dari Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.